warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ruya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna yawmal jum'ah sayyidul ayyam wa idul fuqara wa idul masakin, al khutbatani fiha maqala raqadain min ajur, fa idza sayyidul hajj fala min ba'd fala yatakallam ahadukum wa man yatakallam faqad laqa wa man laqa fala sumatana. Awsitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وزد على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa menegakkan syariat beliau hingga akhir masa nanti. Alhamdulillah, kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang dimana dilahirkan Nabi tercinta kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah momentum bulan kelahiran Nabi untuk mengenal Nabi. Para muhaddisun telah membuat 5 ilmu khusus untuk mengenal pribadi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kita untuk mengenal Rasul, yang pertama disebut dengan ilmu fadail. Ilmu fadail adalah ilmu yabhathu fi fadail Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu bidang ilmu yang membahas keutamaan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana disebutkan di dalam Al-Qur'an, tilkal rusul faddalna ba'dhum ala ba'dhin.
minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Kami berikan keutamaan di sebagian para anbiya melebihi para anbiya yang lainnya. Di antara mereka ada yang diizinkan oleh Allah bisa berbicara dengan Allah, dan ada di antara mereka Allah angkat derajatnya. Ayat ini mengisyaratkan bahwa seluruh para nabi memiliki keutamaan derajat masing-masing. Dan dari sekian para anbiya, para rasul yang disebutkan jumlahnya 124.000, yang paling tinggi derajatnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Syekh Abdurrahman Ad-Dibai menyatakan bahwa derajat Nabi melebihi dari derajat seluruh makhluk. Faqalatil malaikatu ya habibur rahman, law alimta ma yuradu bika minal khair la'arafta qadra manzilatika 'alal ghair wazdadta farahan wa surura wa bahjatan wa nura ya Muhammad abshir faqad nushirat fil kainati a'lamu ulumik wa tabasharatil makhluqatu bi qudumik. Yang kesimpulannya bahwa pangkat Rasul, derajat Rasul adalah derajat yang paling tertinggi dibanding seluruh para anbiya dan seluruh para rasul. Dan memang para nabi, para rasul seluruhnya itu mulia, tapi Nabi Muhammad menjadi imam mereka, menjadi pemimpin mereka. Disebutkan di dalam beberapa kitab fadail yang ditulis oleh Ibnu Zawzi Al-Baghdadi, di dalam kitab Al-Wafa bi Fadail Nabil Mustafa, juga disebutkan di dalam kitab Jawahirul Bihar fi Fadail Nabil Mukhtar yang ditulis oleh Al-Ghawdi Syekh Yusuf An-Nabhani. Salah satu bukti keutamaan Nabi, kemuliaan Nabi melebihi seluruh makhluk, bahkan seluruh para anbiya dan para rasul, yaitu di saat peristiwa Al-Isra, di mana Allah kumpulkan seluruh para anbiya dan seluruh para rasul berkumpul di Baitul Maqdis dan menanti kedatangan Nabi Muhammad. Setelah tibanya Nabi Muhammad, diperintahkan Nabi Muhammad menjadi imam, sedangkan seluruh para nabi, para rasul, bahkan malaikat seluruhnya menjadi makmum. Ini isyarat bahwa beliau adalah pemimpin dari seluruh para nabi dan para rasul, bahkan juga pemimpin daripada seluruh malaikat dan bangsa jin. Kemudian ilmu yang kedua disebut dengan ilmu syama'il, yaitu satu bidang ilmu yang membahas akhlak dan ciri-ciri fisik Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang sangat agung. Di ayat yang lain Allah sebutkan fisik Rasul dengan menyebutkan bahwa Rasulullah adalah jenis manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Dinyatakan ana basyarun mithlukum yuha ilayya, saya jenis manusia seperti kalian, namun saya diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Nabi terjemahan Al-Qur'an, sebagaimana yang dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqa wa khuluqa wa kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan wa ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi wa idza duyya haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabihi. Seluruh akhlak yang terpuji yang disebutkan satu persatu di dalam Al-Qur'an itulah gambaran akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini seluruh akhlak Nabi, kasih sayang, lemah lembut, pemaaf, senang berbagi, bermusyawarah dengan lainnya. Di
Di ayat yang lain Allah sebutkan ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Disebutkan orang-orang yang rendah hati, itu akhlak Nabi Muhammad. Manusia yang paling akhlak, paling indah dan paling rendah hati adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sebutkan juga khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Seluruh akhlak terpuji di dalam Al-Qur'an itulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menyatakan, seandainya kita ingin menulis dan mencatat akhlak Nabi, tidak akan mampu kita uraikan dengan tulisan, uraikan dengan ceramah, uraikan dengan pidato, karena begitu agungnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaqi bima tadiqu an kitabatihi budunul awraqi. Tidak akan mampu mencatat akhlak Nabi. Bahkan dikatakan seluruh manusia yang berakhlak baik, baik dia orang muslim atau non muslim, jika ada yang memiliki akhlak yang terpuji, itu mereka mengambil pelajaran dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh beliau Al-Habib Ali Al-Habsyi ketika menyatakan fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqa an zainil wujud. Tidaklah manusia berakhlak baik melainkan mereka mengambil daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak ulama menulis kitab-kitab syama'il, di antaranya Al-Imam Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, juga disebutkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitabnya Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul, dan guru daripada Profesor Dr. Said Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki bernama Syekh Yusuf Al-Lahdi juga menulis kitab tentang Syama'il Rasul berjudul Muntahasul ala syarhi wasail usul ila syama'il rasul. Ilmu yang ketiga disebut dengan ilmu dalail, ilmu yang membahas tentang mukjizat Nabi Muhammad. Seluruh para nabi Allah berikan mukjizat untuk menguatkan kenabian mereka dan risalah mereka, dan membuktikan bahwa mereka adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nura mubina. Shadaqallahul azim. Wahai segenap manusia, sungguh telah datang kepada kalian suatu bukti dari pencipta kalian Allah Ta'ala. Disebutkan oleh para mufassirun, yang dimaksud dengan bukti di sini adalah mukjizat para anbiya, para rasul. Dan dari seluruh para nabi dan para rasul, mukjizat yang terbesar adalah mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mukjizatnya itu berlangsung sepanjang zaman hingga mendekati hari kiamat, yaitu Al-Qur'anul Karim. Itu akan senantiasa terjaga. Berapa juta manusia yang menghafal Al-Qur'an, sekalipun tidak tahu artinya, tapi mereka mampu menghafal. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang menjaganya. Bahkan Ibnu Katsir menyebutkan mukjizat Nabi Muhammad disensus oleh para muhadditsun ada sekitar 2000 mukjizat, yang menjadi mukjizat terbesar dan terbanyak melebihi daripada mukjizat para nabi, para rasul yang ada mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa ibni Maryam. Maka ilmu ini secara khusus membahas mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai di dalam kitab beliau menyatakan al-ghazala ad-dabbu wal-ghazalatu yashhadani laka bir-risalah wal qamaru wasyajaru wal qamaru wa dhibbu yantiquna bin nubuwatika an gharib wal markabu kal buraku ila jamalika mushtaq wal qamaru ma'murun laka bil insyiqaq wa jibrilu syawusu mamlakatika qad a'lana bi dzikrika fil afaq. Disebutkan bahwa mukjizat beliau bisa berdialog dengan biawak, bisa berdialog dengan rusa. Pohon bebatuan memberikan salam kepada beliau.
rembulan terbelah dua dengan mukjizat beliau, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Jibril memberikan pengumuman di seluruh langit, semua malaikat mengenal dan menyebut namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pintu-pintu surga tertulis nama Allah dan tertulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pohon-pohon di surga tertulis nama Allah dan tertulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di arsy-Nya Allah tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di tiang-tiang arsy tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seakan-akan Allah tidak memisahkan namanya dengan nama Nabi Muhammad. Idza dzukirtu dzukirta ma'i. Apabila namaku disebut, maka namamu disebut bersamaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dalail kemuliaan dengan sifatnya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikut adalah as-sirah nabawiyah. Yang pertama adalah fadail, yang kedua adalah syama'il, yang ketiga adalah dalail, yang keempat sirah nabawiyah, yaitu mencatat biografi kehidupan Nabi Muhammad. Ilmun yabhathu fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mundu maulidihi ila hina wafatihi. Satu bidang ilmu yang mencatat dan mengkaji biografi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari lahirnya beliau hingga beliau wafat, disebut dengan ilmu as-sirah an-nabawiyah. Dan yang terakhir disebut dengan ilmu khasais, ilmu yang membahas keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana para ulama menulis kitab-kitab khusus, di antaranya Ibnu Mulaqin ketika menulis dan membahas tentang keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi satu kitab berjudul Khasaisun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada Imam Suyuti menulis kitab Khasaisul Kubra yang membahas keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau secara sifat dan karakter, fisik dan akhlak berbeda dengan manusia biasa. Di antara khasais beliau ketika melihat bisa melihat dari depan dan dari belakang. Penglihatannya sama, arah depan sama dan arah belakang sama. Bahkan beberapa riwayat hadis menyebutkan para sahabat Nabi ada yang ketika sholat rukunya tidak sempurna, Nabi menjadi imam sholat mengetahui hal tersebut. Selepas sholat dipanggil, kemudian Nabi katakan atimmu ruku', sempurnakan rukumu. Bahkan Nabi mengetahui ada yang sujudnya tidak sempurna, Nabi mengatakan fa'atim as-sujud, sempurnakanlah sujud. Dari mana beliau melihatnya? Dari belakang punggungnya. Beliau mengatakan inni arakum min khalfi kama arakum min amami. Saya bisa melihat kalian dari belakang sebagaimana saya bisa melihat kalian dari depan. Ini yang disebut khususiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pernah ada lalat, nyamuk hinggap di tubuh beliau, disterilkan oleh Allah Ta'ala. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan dalam kitab Mafatihul Ghaib, lam yaqa' dzubab qattu ala thiyabih, tidak pernah ada lalat atau nyamuk hinggap di tubuh beliau. Bahkan di pakaian beliau tidak ada pun serangga, nyamuk, semut yang hinggap di baju beliau. Dijaga oleh Allah Ta'ala, dan memang secara fisik keringat beliau itu adalah minyak kasturi yang paling wangi. Para sahabat dapat mengenali kedatangan Nabi sebelum Nabi hadir di majlis mereka lewat aroma wangi yang dibawa oleh angin. Mereka mengetahui ini baunya Nabi Muhammad SAW, karena parfum yang paling wangi adalah parfum yang bersumber dari keringat Rasul Muhammad SAW. Inilah momentum Rabiul Awal, kita membaca, mempelajari daripada biografi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa mengenali beliau dengan sebenar-benar pengenalan dan menumbuhkan rasa cinta kita kepada beliau, dan mudah-mudahan cinta kita dibalas oleh beliau, karena kita lebih butuh beliau mencintai kita dibanding kita mencintai beliau. Karena lebih mahal Allah dan Rasul mencintai kita. Kalau kita mengatakan mencintai Nabi, semua kita bisa mengaku mencintai Nabi. Tapi yang paling terpenting, apakah Nabi membalas cinta kita? Apakah Nabi mencintai kita? Inilah yang menjadi moto hidup orang mukmin yang sesungguhnya. Mereka tidak memikirkan hal yang tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang saudara-saudara kita dan kita secara pribadi tertipu dengan hal ini. Kita kadang-kadang dengan alasan mencari rizki, kita meninggalkan pemberi rizki.
Padahal rizki semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sholat Jumat kita tinggalkan dengan alasan mencari rizki. Padahal sesungguhnya kita pada waktu itu tertipu, sebab kita meninggalkan sang pemberi rizki dengan alasan mencari rizki. Dan rizki ini ada di tangan Allah, ada di kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Carilah visi misi hidup yang mulia, yaitu bisa mendapatkan ridhonya Allah dan mendapatkan ridho baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli li wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman mutalaziman bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa hadul jum'ah wal jama'at. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما فقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض. ورضي الله تبارك وتعالى سادتنا ذوي القدر سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وانصرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا والمسلمين البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف مختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا مسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا مسلمين في الشام. اللهم انصر إخواننا مسلمين في أفريقيا. اللهم انصر إخواننا مسلمين في هند. اللهم انصر إخواننا مسلمين في باكستان. اللهم انصر إخواننا مسلمين في بورما. اللهم انصر إخواننا مسلمين في الصين. اللهم انصر إخواننا مسلمين في فilippin. اللهم انصر إخواننا المسلمين في اليمن. اللهم انصر إخواننا المسلمين في تايلاند. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين من مشارق الأرض ومغاربها بحرها وبرها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجة يا رب البرية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه لمن فضله أكبر. أقيموا الصلاة.